Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gradi dengan NIM 24303070300009. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kebijakan publik. Materi ini meliputi pengertian kebijakan publik, tahapan pembuatan kebijakan publik, serta aktor dan pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Yang pertama akan dibahas itu kebijakan publik. Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan, tindakan atau program yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah publik. Kebijakan publik pada dasarnya bertujuan untuk memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat, menjaga ketertiban serta meningkatkan kesejahteraan umum. Singkatnya, kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau dilakukan demi kepentingan masyarakat luas. Selanjutnya kita masuk ke tahapan pembuatan kebijakan publik. Di sini tahapan pembuatan kebijakan publik biasanya terbagi menjadi 5 langkah. Yang pertama itu identifikasi masalah, yang kedua formulasi kebijakan, yang ketiga itu adopsi kebijakan, yang keempat implementasi kebijakan, yang kelima evaluasi kebijakan. Terus yang pertama, identifikasi masalah itu seperti pemerintah maupun masyarakat mengamati isu yang muncul dan membutuhkan solusi. Terus yang kedua itu formulasi kebijakan seperti berbagai alternatif solusi dirancang, dipertimbangkan manfaat dan resikonya. Terus yang ketiga itu adopsi kebijakan. Seperti pemerintah memilih salah satu alternatif melalui keputusan politik atau peraturan. Yang keempat itu implementasi kebijakan, itu seperti kebijakan yang telah disahkan dilaksanakan oleh lembaga terkait. Yang kelima, evaluasi kebijakan, seperti kebijakan yang berjalan dievaluasi untuk melihat efektivitas, dampak, dan kemungkinan perbaikan di masa depan. Tahapan ini bersifat siklus, artinya setelah evaluasi bisa kembali ke tahap identifikasi untuk memperbaiki kebijakan. Seperti itu. Terus kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu aktor dan pemangku kepentingan dalam kebijakan publik. Dalam proses kebijakan publik ini terdapat berbagai aktor atau pemangku kepentingan, yaitu dibagi 3. Yang pertama itu aktor pemerintah, yang kedua itu aktor non pemerintah, yang ketiga sektor swasta. Yang pertama tadi kan aktor pemerintah itu seperti presiden, DPR, kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Mereka memiliki kewenangan formal dalam membuat dan menjalankan kebijakan. Yang kedua tadi, aktor non pemerintah itu seperti masyarakat sipil, media massa, akademisi, organisasi profesi, hingga kelompok kepentingan atau interest groups. Yang ketiga tadi, sektor swasta. Seperti dunia usaha juga sering terlibat baik sebagai pihak yang terkena dampak maupun sebagai mitra pelaksanaan. Keterlibatan berbagai aktor ini penting karena kebijakan publik menyangkut kepentingan bersama sehingga membutuhkan partisipasi luas agar lebih tepat sasaran lah. Ya begitu. Yang perlu kita ketahui itu faktor yang mempengaruhi kebijakan publik. Di sini ada beberapa faktor sih, yang menurutku itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu lingkungan sosial dan budaya, yang kedua itu kondisi ekonomi, yang ketiga politik dan kekuasaan, yang keempat teknologi, yang kelima tekanan internasional. Kalau yang pertama tadi kan lingkungan sosial dan budaya, itu seperti nilai, norma, serta kebiasaan masyarakat. Yang kedua, kondisi ekonomi seperti anggaran negara, peluang usaha, tingkat kemiskinan, dan lain-lain. Yang ketiga, politik dan kekuasaan seperti kepentingan partai politik, legislatif maupun eksekutif. Yang keempat, teknologi. Seperti perkembangan teknologi dapat memunculkan kebijakan baru, contohnya regulasi digital. Yang kelima, tekanan internasional seperti globalisasi, kerjasama internasional, dan organisasi dunia juga bisa mempengaruhi kebijakan.
Tadi kan saya menyampaikan 3 materi. Yang pertama itu pengertian kebijakan publik, yang kedua tahapan pembuatan kebijakan publik, terus yang ketiga serta aktor dan pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Terus saya mau simpulkan 3 materi itu tadi. Sebagai kesimpulannya, kebijakan publik adalah keputusan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Prosesnya melalui tahapan mulai dari identifikasi masalah, formulasi, adopsi, implementasi, hingga evaluasi. Selain itu, kebijakan publik tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga pemangku kepentingan lain seperti masyarakat, akademisi, media, dan dunia usaha. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Tolong like and comment dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We're not the only ones. I don't regret a thing. Every word I've said, you know.